Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ampunan, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirah, mendapat ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita dalam kesempatan ini membahas masalah syarat-syarat sahnya sholat. Jadi seperti yang pernah kita ucapkan, kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan yang lewat tentang syarat-syarat sahnya sholat kalau ditinggalkan salah satu menyebabkan sholat itu tidak sah atau batal. Di sini kam syurutus sholati, ada pertanyaan yang mengatakan berapa banyak atau berapakah syarat-syarat sah sholat itu? Syurutuha khamsatun, syarat-syarat sahnya sholat itu baik sholat fardu maupun sholat wajib. Jadi syaratnya sholat itu bisa sah. Yang pertama ada lima yang menyebabkan syarat sahnya sholat itu harus. Yang lima ini ada. Yang pertama al-awwalu yang pertama, at-taharatu, yang pertama itu harus suci. Jadi suci harus kita miliki bagi orang yang sholat. Jadi baik sholat sunat maupun sholat wajib harus dimiliki suci, dalam keadaan suci. Suci dari apa? Minal hadasil akbari, suci dari hadas besar. Wal asgori, dan suci dari hadas kecil. Jadi hadas besar itu disebabkan karena keluar air mani. Kemudian juga disebabkan karena jima atau persetubuhan. Itu menyebabkan orang berhadas besar. Jadi harus suci dari hadas besar. Cara mensucikan hadas besar harus mandi wajib. Dengan niat nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau orang yang berhadas besar wajib mandi dengan niat, aku sengaja mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus suci, wajib suci dari hadas besar. Wal asgori, dan suci juga dari hadas kecil. Kalau hadas kecil, cara membersihkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Jadi harus kita bebas dari hadas besar dan hadas kecil.
Tidak bisa kita berwudu dan kemudian sholat padahal kita belum melakukan mandi wajib atau dalam keadaan berhadas besar. Jadi walaupun kita berkali-kali wudu tapi kita mengandung hadas besar, maka sholat tidak sah. As-sani, yang kedua, taharatul badani was-saubi wal makani minan najasati. Yang kedua yaitu suci badan, seluruh anggota badan kita wajib suci. Dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib kita sucikan. Was-saubi, semua pakaian yang kita gunakan sholat wajib suci. Wal makani, dan tempat kita sholat, misalnya kita menggunakan tikar, sajadah, dan lain sebagainya. Pokoknya semua tempat kita sholat itu wajib suci minan najasati, dari berbagai macam najis. Jadi najis apapun namanya, kalau sudah najis jadi wajib disucikan. Tidak boleh ada pada anggota badan, pakaian, tempat sholat, wajib suci dari najis. As-salisu, yang ketiga, satrul aurati, wajib kita menutup aurat. Di saat kita sedang melakukan sholat itu, aurat kita wajib tertutup. Berarti sebelum kita sholat, kita sudah menutup aurat. Jadi bagi laki-laki, auratnya itu yang wajib tertutup di saat sholat, dari pusat sampai lutut. Artinya kita harus menutup di atas pusat itu, karena nanti waktu gerakan-gerakannya itu akan kelihatan pusat kita, maka sholat kita itu batal. Jadi harus wajib kita tutup di atas pusat dan di bawah lutut. Jadi kita menggunakan celana panjang misalnya, itu akan lebih aman. Kalau kita menggunakan celana panjang, kita akan lebih aman di saat gerakan-gerakan sholat itu tidak menyebabkan terbukanya atau terlihatnya pusat dan lutut. Artinya kita berusaha bagaimana pakaian kita agar pusat dan lutut itu tidak kelihatan. Jadi pusat sampai lutut. Jadi semua anggota badan kita dari pusat sampai lutut itu tidak boleh kelihatan di saat sholat. Itu bagi kaum laki-laki. Jadi sebaiknya kita menggunakan celana panjang atau kain yang panjang sampai di atas mata kaki kita itu, sedikit di atas mata kaki, kemudian di atas pusat sekitar setengah jengkal misalnya atau 1 jengkal, agar kita aman dari terbukanya aurat kita itu di saat kita sedang sholat. Bila perlu kita menggunakan baju, itu akan lebih afdolnya kita gunakan celana panjang atau kain panjang menutup aurat kita. Kemudian kita pakai topi, tutup kepala, karena ada dijelaskan dalam hadis, rakaatani bi imamatin khairun min 70 rakaatan bila imamah. Salat 2 rakaat itu lebih baik dari 70
rakaat dengan tidak menggunakan tutup kepala. Jadi sholat 2 rakaat menggunakan tutup kepala itu lebih baik dari 70 rakaat sholat yang tidak menggunakan tutup kepala. Nah, itu bagi orang laki-laki. Sementara orang perempuan, semua anggota badannya itu wajib tertutup kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kenapa harus terbuka? Wajib terbuka wajah dan kedua telapak tangan bagi orang perempuan di saat sholat. Sebab wajib kedua telapak tangannya dan wajahnya itu tersentuh oleh atau pada tempat dia bersujud di saat dia sedang melakukan sujud. Jadi wajib kena kedua telapak tangannya itu sama wajahnya, dahinya di saat dia sedang sujud. Jadi wajib kena tempat sholatnya itu oleh kedua telapak tangannya dan dahinya di saat dia sedang melakukan sujud di saat dalam sholat. Itu. Jadi ada 7 rukun sujud. Jadi 7 rukun sujud itu, pertama, dahi wajib kena dengan tempat sujud. Kemudian telapak tangan itu wajib lurus, tidak boleh membungkuk kedua telapak tangannya, itu harus wajib rata dengan tempatnya sholat sujud. Kemudian juga lutut, kedua lutut itu baru 5, dan yang ke-6 ke-7 itu jari-jari kaki kiri dan kanan putihnya itu wajib kena. Jadi bagian bawah wajib kena. Jadi jangan dibengkokkan sehingga tidak kena dengan tempat sholatnya. Jadi banyak kita lihat orang-orang yang pendidikannya di sekolah-sekolah negeri, itu kita lihat di sana di masjid, kadang-kadang di musola juga dibengkokkan jari-jari kakinya itu sehingga yang tersentuh bukan bagian yang warna putih, Jadi itu yang wajib kena dengan tempat sholatnya. Kalau lututnya itu harus wajib tertutup, jadi tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka karena menyebabkan batalnya sholat. Tapi kalau perempuan wajib tertutup kakinya. Jadi kakinya itu wajib tertutup. Wajib tertutup, yang boleh dibuka, yang harus dibuka itu telapak tangan sama dahinya. Ar-rabi'u, yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti. Yang keempat, kita harus tahu sholat itu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk. Misalnya kita akan melaksanakan sholat zuhur, kita tahu waktu sholat zuhur sudah masuk. Kalau kita di Indonesia ini, khususnya di pulau-pulau yang sudah banyak umat Islam,
itu kita cepat mengetahui adanya waktu sholat, karena di speaker masjid itu memberitahukan kita waktu sholat sudah masuk dengan mengumandangkan azan. Jadi apabila sudah mengumandangkan azan berarti waktu sholat sudah masuk, dukhulil waqti. Itu kita wajib mengetahui waktu zuhur itu sudah ada. Tapi kalau kita jauh dari tempat yang terdengar suara azan, tidak ada di sana, itu kita menggunakan benda. Jadi ada ukuran-ukurannya. Kalau benda itu sekian panjangnya bayangan benda, maka waktu sholat ini sudah masuk. Kalau sudah sekian panjangnya, kemudian juga kalau sudah muncul mega-mega yang merah, nah itu tanda-tanda untuk mengetahui waktu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk itu. Jadi kita wajib tahu masuknya waktu sholat yang akan kita kerjakan. Al-khamisu, yang kelima, istiqbalul kiblati. Yang kelima itu menghadap kiblat. Jadi kita tidak sembarangan menghadap di saat akan sholat. Tidak bisa kita menghadap ke utara, kita tidak bisa menghadap ke selatan. Jadi wajib kita menghadap ke kiblat. Walaupun misalnya kita itu di atas kapal laut misalnya, tapi di saat kita memulaikan sholat itu wajib menghadap kiblat dulu. Nah, kalau sekarang sudah ada penunjuk arah kiblat, tidak sama dengan tahun-tahun sebelum 2000-an atau sebelum 90-an. Kalau tahun 40-an, 30-an, apalagi dulu sebelum tahun 1000-an, kita tidak menemukan alat-alat untuk penunjuk arah kiblat. Tapi kalau sekarang sudah banyak alat untuk penunjuk arah kiblat. Jadi kita wajib sholat menghadap kiblat. Nah, itulah syarat-syarat sahnya sholat, wajib maupun sunat. Namun di sini ada tambahan sedikit tentang sholat sunat. Jadi sholat sunat itu kalau kita sedang sholat sunat, kemudian orang tua memanggil kita, kalau kita sedang sholat sunat, wajib kita memberhentikan sholat kita. Jadi kalau ada panggilan dari guru, dari orang tua, di saat kita sedang melakukan sholat sunat kita itu wajib kita berhentikan. Kemudian kita ikuti panggilan guru dan orang tua. Tapi kalau kita melakukan sholat wajib, sholat fardu, kita wajib menyelesaikan sholat fardu kita itu dulu, baru kita ikuti panggilan guru kita atau orang tua kita. Nah, ini tambahan bagi teman-teman kita semua dimanapun berada. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.